Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini yang tidak masuk siapa? Fuad sama Admin. Fuad sama Admin. Kenapa? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya hari ini kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Doa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum memasuki materi, seperti biasa, Tiara akan mengulas kembali tentang kesepakatan kelas. Untuk kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama, yaitu datang tepat waktu dan tiket sesuai dengan jadwal. Hari ini tidak ada yang terlambat ya. Menghormati, semua siswa harus saling menghormati satu sama lain dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Tolong nanti ketika ada yang presentasi untuk didengarkan. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian untuk penggunaan gadget di kelas ini adalah berjalan seperti biasa, ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan utamakan di dalam kelas pada jam pelajaran. Baik, jadi sepakati? Bisa. Anak-anak, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang kreasi konten menggunakan AI. Kalian kemarin minggu lalu membuat apa? Membuat mimik digital, ya. Saat ini, materi hari ini kita akan belajar tentang rekayasa prompt untuk kreasi konten. Kalian kemarin membuat komik kita itu menggunakan prompt? Iya, siapa? Yang siapa? Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menjelaskan pengertian rekayasa prompt dalam proses kreasi konten berbasis AI. Kemudian mengidentifikasi prompt yang baik, yang jelas, spesifik, kontekstual dan terarah. Kemudian menerapkan teknik dasar rekayasa prompt. Kemudian mengevaluasi hasil konten yang dihasilkan prompt yang dikirimkan. Jadi nanti kita hari ini akan belajar lebih jauh tentang prompt supaya hasil yang kita buat atau kontennya itu lebih baik lagi. Kemudian, apakah kalian pernah menggunakan ChatGPT atau AI lainnya? Selain ChatGPT kalian menggunakan apa? Ini. Kemudian ada lagi? Meta, ada lagi? Kalian kemarin menggunakan apa? Aplikasi untuk mendesainnya? Canva ada aplikasi AI? Ada. Mengapa hasil yang diberikan kadang sesuai, kadang tidak sesuai dengan harapan? Iya, betul. Tergantung dari prompt yang kita berikan. Ya. Bagaimana caranya supaya AI bisa memberi jawaban yang tepat? Iya, dari prompt yang jelas, detail dan spesifik. Pentingnya prompt di masa sekarang. Prompt itu hal yang penting di masa sekarang karena sebagian besar pekerjaan memakai sistem AI. Untuk menjalankan sistem AI, kita menggunakan prompt sebagai instruksi. Apa itu rekayasa prompt? Prompt itu apa? Prompt itu perintah atau instruksi ke AI. Contoh kalian kemarin untuk membuat komik digital, perintahnya apa? Membuatkan sebuah cerita tentang ini bla 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 gitu ya. Contoh kalian mempunyai imajinasi tentang gajah kecil belalai panjang yang dinamai dengan nama Sudana dan lain sebagainya, atau kelinci dan wortel ajaib. Nah itu ya. Kemudian rekayasa prompt atau prompt engineering itu
adalah proses merancang, menyusun, dan mengoptimalkan instruksi prompt agar AI menghasilkan output sesuai kebutuhan. Digunakan pada AI iteratif bisa menggunakan ChatGPT, DALL-E, Mini, atau Midjourney dan lain-lain. Unsur prompt efektif yang pertama itu kalimatnya jelas dan sederhana. Kemudian yang kedua spesifik. Kemudian yang ketiga kontekstual, ada tujuan atau arah. Kemudian arah jelas apa. Contohnya di sini ada prompt umum. Prompt umum ini buatkan cerpen tentang sekolah. Ini kan umum. Sekolahnya sekolah apa yang dimaksud? Tingkatnya tingkat SD, SMP, SMA, SMK, ya. Tidak ada spesifikasinya. Kemudian prompt yang baik. Ini contohnya tuliskan 3 paragraf tentang siswa SMK di Desa PKJ yang memenangkan lomba LKS tingkat Jawa Timur tahun 2025 dengan bahasa yang sederhana dan inspiratif. Ini dijelaskan. Ini kita membuat 3 paragraf. Kemudian spesifiknya siswa SMK jurusan PKJ. Nanti kalau perlu dijelaskan lagi bisa tambahkan mungkin sekolah SMK itu seterusnya untuk memenangkan lomba LKS tingkat Jawa Timur tahun 2025. Saya dilakukan slide yang sederhana dan inspiratif. Teknik contoh teknik prompt yang pertama ada segmen. Ini yang pertama ini kalian harus bekerja sebagai kalian ChatGPT saya sebagai guru informatika bisa jelaskan tentang software dan brainware, ya. Kemudian ada instruction sama konteks. Di sini instruksinya detail sebagai tambahan. Tuliskan artikel 200 kata tentang sistem komputer untuk siswa SMK. Kemudian yang ketiga ada example based prompting. Di sini kalian memberikan contoh, berikan slogan. Kalau nanti kalian ada tugas membuat minuman, ya, kalian minta ChatGPT untuk membuatkan slogan. Karena setiap minuman ada slogannya. Contoh slogan itu kalau kalian tahu Honda. Apa kalau Honda? Iya, semakin cepat. Wonder. Kemudian ada lagi yang bisa slogan berapa lapis? Iya, apa itu? Yang Tango. Ada lagi? Ada yang tahu lagi? Cintai ususku. Nanti kalian bisa mencarinya atau mengetik prompt-nya di ChatGPT. Kemudian ada iteratif. Minuman ya ini ubah jawaban tadi menjadi lebih kita membuatkan dengan bahasa yang sederhana, mungkin bisa dibuatkan dengan bahasa yang ya. Nah ini ada contoh iklan anak-anak. Kalian aman. Kemudian video utama, ini video yang kedua. Coba kalian amati. Cek weh.
Kira-kira kalian lebih memilih video yang pertama atau kedua? Kedua. Kenapa yang kedua? Jelas, simple. Karena iklan ini kan baru untuk semua manusia. Kalau kalian lihat TV, coba lihat tampilan video yang pertama. Paham nggak kira-kira? Tidak. Apa kira-kira? Tulisannya Misalnya apa sih? dia haus Anda capek jalan-jalan, tapi kan menuju ayam lenjer. Terus? Ya. Tapi lebih baik yang mana kira-kira? Oke, baik anak-anak. Sekarang ada tugas yang akan kalian kerjakan. Buat kelompok 2 siswa, ya. Ini kelompok yang sesuai dengan minat kalian. Kemudian buat iklan minuman kemasan dengan membuat prompt teks dengan ChatGPT. Kemudian buat prompt visual dengan Canvas. Kemudian kalian bisa desain di Canva. Nanti juga punya menjadi sebuah iklan digital. Ya, silakan dinyalakan komputernya. Pakai ini ya, pakai Quick First anak-anak. Coba kalian buka Quick First-nya. Nanti kita cari prompt-nya atau kita ketikkan prompt-nya di ChatGPT. Kemudian kita transfer di sini. Nah ini gambar kartu ini anak-anak. Ini gambarnya Mutiara. Ini Mutiara bikin di ChatGPT menggunakan Ghibli style, ya kan? Kemudian Mutiara download, terus Mutiara masukkan gambar sama prompt nanti jadi ini. Prompt-nya nanti ditambahkan dengan gambar. Jadi kayak di ChatGPT tadi, buatkan slogan untuk ini, gambarnya bisa disertakan nanti oleh ChatGPT akan dibuatkan slogan. Sama di Fix First juga. Jadi prompt-nya dimasukkan ditambah dengan gambar ini. Jadi akan dibuatkan video animasi. Gambar saya sendiri boleh? Boleh, silakan. Gambar orang Ini pasien ini. Voilà des morceaux Sudah selesai anak-anak? Baik yang sudah bisa mempresentasikan hasil karyanya. Silakan. Ayo, iya. Kami membuatnya di AI dan Canva. Pertama, kita membuat prompt di ChatGPT, lalu masukkan prompt tersebut ke Pinterest untuk video opening. Kedua, kami mengedit video tersebut di Canva, lalu mengambil video opening dari Pinterest dan mengedit foto yang saya ambil dan teksnya yang saya pilih. Di sini, apakah ada pertanyaan? Ketika di sini saya ingin memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah saat membuat prompt kita harus spesifik untuk deskripsinya agar tidak hasilnya agar sama sesuai kita pikirkan. Karena bila prompt itu tidak jelas, hasilnya tidak akan sama seperti kita pikirkan. Sekian dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf, dan bila ada kelebihan mohon dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan membuat iklan digital di aplikasi AI. Yang pertama yaitu buat prompt di ChatGPT. Lalu saring prompt tadi masuk ke Pinterest, lalu masukkan salinan di Pinterest. Setelah itu download hasil yang
di Pinterest, kemudian masuk di Canva, masukkan Pinterest tadi dan desain produk tersebut di aplikasi Canva. Contohnya yaitu seperti ini. Jadi karena tadi presentasinya luar biasa sekali, kalian mengerjakan dengan sangat baik. Kemudian Mutiara mau tanya, kira-kira kesulitan apa yang kalian temui ketika kalian membuat blog? Saya Bu, saat membuat blog kita harus menyusun kata untuk perintah harus jelas dan spesifik agar hasilnya tidak ambigu dan sesuai yang kita inginkan. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak nanti tuh biasanya dikirimkan lewat link ya. Jadi kesulitannya tadi Mutiara lihat ketika berkeliling itu ada kelompok yang terlalu umum dalam bahasanya. Contoh, buatkan saya slogan. Itu saja. Slogannya slogan apa yang diminta? Slogan iklan. Kemudian iklan apa? Iklan minuman kemasan dengan nama apa, dengan rasanya bagaimana, itu kan harus harus detail. Kemudian gunakan bahasa yang terstruktur. Nah, berarti kesimpulan hari ini adalah pembelajaran ini meningkatkan kreativitas, berpikir kritis, komunikasi dan kolaborasi digital sesuai dengan tuntutan keterampilan abad 21. Rekayasa prompt atau prompt engineering adalah keterampilan menyusun instruksi yang jelas, spesifik dan kreatif agar AI dapat menghasilkan konten yang sesuai dengan kita butuhkan. Baik, terima kasih anak-anak pembelajaran hari ini. Saya minta untuk kelompok yang pasif atau belum maju untuk pertemuan berikutnya lebih aktif lagi ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya nanti. Nanti kita akan belajar tentang materi selanjutnya yaitu pemrograman kecerdasan artifisial. Nanti kalian bisa membaca sedikit ya di buku penunjangnya. Oke. Kemudian sekarang Mutiara minta kalian untuk berdiri. Kita akan ice breaking dulu sebelum. Silakan kalian berdiri dulu. Kalian bisa ikuti gerakan yang ada di layar. Ya, siap. Oke, bisa dimulai. Gerakan tangannya dulu. Oke. Tarik. Sebelum Mutiara ini membaca hari ini, kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, Mutiara akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.